Halo, salam kenal. Saya dengan Dr. Agung Budi Sutiono. Saya bekerja sebagai dokter spesialis bedah saraf. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang apa itu trauma kepala. Saya yakin rekan-rekan semua, baik dokter umum maupun dokter spesialis, bahkan tenaga medis lain, sudah banyak mendengar tentang trauma kepala. Trauma kepala adalah satu kejadian di mana seseorang bisa mengalami cedera akibat kecelakaan, jatuh, atau akibat benturan, atau mungkin dari kejadian perkelahian yang menyebabkan trauma pada kepala. Baik, kita akan bercerita sedikit bagaimana cara penanganan trauma kepala yang kita singkat sebagai CKR, cedera kepala ringan, CKS, cedera kepala sedang, dan CKB, cedera kepala berat. Ini adalah data yang kami miliki di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kalau kita lihat di sini bahwa ternyata tren suatu kejadian trauma kepala ini cukup tinggi dari tahun ke tahun. Kalau dilihatnya ada polanya dari Januari, Februari, sampai Desember, ada peningkatan jumlah kasus trauma kepala karena terkait dengan masa libur panjang, seperti Natal dan Tahun Baru yang biasanya pada bulan Desember, dan beberapa tahun ke belakang di sekitaran Agustus September ini adalah libur Lebaran. Jadi dengan mempelajari ini, barangkali teman-teman atau rekan-rekan medis bisa mempersiapkan kemungkinan terjadinya lonjakan jumlah pasien trauma kepala di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan masing-masing. Dan dari data tersebut, yang berwarna merah adalah pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi meninggal. Kemudian setelah dirawat beberapa jam akhirnya meninggal, dan sedangkan yang hijau ini datang ke rumah sakit itu sudah tidak bisa dilakukan apa-apa. Jadi RJP pun atau resusitasi jantung paru pun biasanya sudah tidak bisa menolong pasien tersebut. Nah, dari data yang kita kumpulkan selama 1 tahun itu ada 2069 kasus, sehingga rata-rata per bulan kurang lebih ada 173 kasus, dan sebanyak 73% kasus yang terjadi ini adalah akibat kecelakaan lalu lintas. Dan ini distribusi jenis kelamin, tentunya laki-laki lebih banyak, 74%, atau 1.537 pasien dibandingkan dengan wanita yang hanya 26%. Hal ini dikarenakan memang mobilitas pada pria itu jauh lebih tinggi dibandingkan wanita. Dan ini derajat cedera kepala pada pasien yang masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau kita lihat distribusi ini secara umum hampir kurang lebih sama. Jadi sekitar 70% pasien masuk dengan cedera kepala ringan, 20% itu sedang, dan yang berat itu sekitar 10%. Sehingga sebenarnya tata laksana yang banyak dilakukan oleh rekan-rekan di daerah itu adalah cedera kepala ringan. Sedangkan yang memerlukan rujukan mungkin antara sedang dan berat. Memang ada beberapa kasus yang apabila terjadi cedera kepala sedang, dia bisa memburuk menjadi berat, tapi kalau dia mengalami perbaikan, dia akan meningkat menjadi cedera kepala ringan. Sehingga bisa dilakukan tata laksana di primary care atau di rumah sakit pertama ya. Nah, ini adalah etiologi yang sering terjadi. Utamanya adalah kecelakaan akibat motor sebanyak 1.132. Ini ada 55%, kemudian pejalan kaki 16%, cukup tinggi, 322 orang. Jatuh dari ketinggian, jatuh terpleset dan sebagainya, kurang lebih itu ada 14%, 293 orang. Kecelakaan mobil ada 44 kasus atau 0,2%, sedangkan kekerasan, ini berbagai macam kekerasan ya, itu 0,1% atau 27 kasus. Nah, lain-lain ini banyak hal sebenarnya yang tidak bisa kita klasifikasikan, dan ini perlu penelitian lebih lanjut saya kira. Ini karakteristik bagaimana korban kecelakaan lalu lintas akibat pengendara motor ini, kebanyakan mereka memang memakai helm.
sebanyak 90% atau 1016. Akan tetapi jenis helm yang mereka gunakan itu menjadi satu hal yang perlu difikirkan. Artinya kampanye penggunaan helm ini saya kira akan sangat membantu untuk menurunkan angka kejadian trauma kepala. Ini tahun 2010 sampai 2011, seperti yang sudah saya sampaikan, ada pola-pola tertentu terjadi peningkatan kasus di bulan-bulan tertentu. Dan ini distribusi umur, kebanyakan adalah usia dewasa muda, sehingga anak-anak ini memang, atau usia dewasa muda ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, persentasenya meningkat di usia antara 10 tahun atau 11 tahun sampai 20 tahun, kemudian 21 sampai 30, 31 sampai 40 tahun, yang kalau dikumpulkan mungkin persentasenya kurang lebih hampir 50%. Dan ini interval kejadian, pasien yang masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, sebanyak 1.008 orang, mereka datang ke rumah sakit kami kurang dari 4 jam. Dan masih banyak juga 786 pasien ini lebih dari 4 jam baru bisa tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Bahkan ada yang sampai 1-3 hari, 4 hari sampai 2 minggu, atau bahkan lebih dari 2 minggu. Jadi keterbatasan sarana dan prasarana kemudian transportasi menjadi salah satu kendala ketika mereka harus dirujuk dari daerah ke rumah sakit rujukan. Nah, ini hasil akhir. Kalau kita lihat, memang didominasi oleh pasien dengan GCS 15, sedangkan yang meninggal ini memang kumpulan dari pasien yang datang sudah perburukan atau bahkan datang ke rumah sakit memang sudah tidak bisa ditolong. Atau kita sebut DOA, Death on Arrival. Nah, ini gambaran klinis. Umumnya mereka masuk dengan pupil isokor dan sebanyak 6% anisokor. Dan ini sangat bergantung dengan lokasi lesi perdarahan yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian operasi, nah kalau kita lihat dari gambaran tadi secara epidemiologi, memang yang cedera kepala berat atau sedang yang menjadi berat itu kurang lebih hanya 10% yang dilakukan tindakan operasi. Selebihnya kita bisa lakukan konservatif. Demikian. Nah, sedikit kita membahas tentang Glasgow Coma Scale. Jadi ini adalah satu parameter untuk menilai kesadaran seseorang dari sadar sempurna, sadar penuh, atau seperti kita bisa bicara, berkomunikasi, sampai dia koma dalam. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi sejarahnya adalah pada waktu itu tahun 1974, Graham Tisdale ini tahun 1940 dan Brian J. Ginnett ini tahun 1926. Mereka adalah profesor bedah saraf dari University of Glasgow Institute of Neurological Sciences di Southern General Hospital. Jadi mereka menemukan bagaimana membuat klasifikasi tingkat kesadaran akibat trauma kepala. Yang waktu itu dikatakan memang diceritakan banyak terjadi tawuran sehingga banyak korban cedera kepala. Nah, inilah klasifikasi Glasgow Coma Scale. Ada 3 komponen yang dia ukur, yaitu mata, kemudian motorik pergerakan tangan dan kaki, ini maksimal 6, kalau normal mata ini 4, dan verbal itu bicara. Jadi kalau dia bisa bicara, sempurna menjawab pertanyaan itu 5. Sehingga total kalau dia dalam kondisi normal, memiliki nilai 15. Dan apabila kurang dari 8, itu sudah kita kategorikan koma, dan tidak ada GCS dengan nilai 0, karena nilai terendahnya itu 1, sehingga minimal apabila pasien datang dengan GCS 3, itu sudah mengalami koma dalam sekali. Nah, ini komponen yang lebih detail bagaimana menilai mata atau respon mata. Kita bernilai 4 apabila pasien membuka mata spontan. Jadi begitu kita datang dia langsung melihat kita. Dan kita beri nilai 3 apabila pasien membuka mata bila kita perintah. Jadi kita datang kadang-kadang dia masih dalam keadaan tertutup matanya, sehingga dari situ ketika kita sapa dia baru, nah itu nilai 3. Nah, kalau pasien baru membuka mata dengan rasa nyeri, baik itu dicubit atau dijepit jarinya atau di bagian dada kita bisa lakukan rasa nyeri, nah itu kita beri nilai 2. Dan 1 apabila dengan respon nyeri maupun
apapun yang kita lakukan terhadap pasien, dia tidak ada respon sama sekali. Matanya tetap tertutup. Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa ada beberapa kasus yang sebenarnya pasien itu sadar, dia tidak bisa membuka mata karena mata itu bengkak. Jadi matanya bengkak itu akibat benturan. Nah, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki nilai GCS untuk mata 1. Jadi sebenarnya dia bisa buka mata, karena verbalnya dia bisa bicara. Nah, ini komponen motorik atau pergerakan tangan dan kaki. Kalau pasien kita berikan perintah untuk mengangkat tangan atau kakinya, baik kiri atau kanan atau semuanya, itu kita beri nilai 6. Tapi kalau dengan beberapa reaksi menyingkirkan nyeri, contohnya misalnya kita cubit tangan kirinya kemudian dia menarik, nah itu 5. Nilai 4 ini apabila pada saat dikasih rasa nyeri, itu sikunya fleksi itu menekuk seperti ini. Jadi menekuk gitu ya. Sedangkan kalau dengan rasa nyeri mengalami fleksi spastis atau abduksi dengan atas, itu kita beri nilai 3. Kemudian reaksi ekstensi dengan rangsangan nyeri, itu nilai 2. Jadi begitu dicubit, tangannya itu malah kebuka, melintir seperti itu, kaku. Dan 1 tidak ada respon dengan rangsangan nyeri. Nah, untuk verbal atau bicara, fungsi bicara, memiliki nilai 5 apabila pada saat ditanyakan, pasien bisa menjawab terhadap orientasi waktu, tempat, dan orang. Sehingga dikatakan dia memiliki orientasi yang baik. Apabila tampak bingung dengan orientasi waktu dan tempat, serta orang, pada saat dilakukan bincang-bincang atau bicara, atau bahkan cenderung ngacau, itu kita nilai 4. Dan respon verbal terhadap pernyataan yang tidak tepat, tidak realistik, dan jawaban yang tidak sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan, dan sering mengalami repetitif atau pengulangan kata-kata, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, dan dapat diajak bicara tapi tidak mengerti, itu kita klasifikasikan dengan nilai 3. Dan apabila hanya bisa merintih atau mengerang, ngomel dalam arti mengerang, itu 2, dan 1 ini tidak ada respon sama sekali. Jadi 3 komponen itu harus diingat dan harus dilatih secara bertahap, karena tidak bisa hanya sekali dan kemudian kita menganggap nilai itu. Bahkan pasien itu sendiri, dalam satu pasien itu kita tidak bisa menilai hanya 1 kali pemeriksaan GCS. Jadi harus diulang-ulang, karena bisa saja terjadi pasien sadar tiba-tiba tidak sadar di UGD. Atau sebaliknya, dia mengalami perbaikan. Demikian. Nah, inilah gambaran ilustrasi bagaimana kita memberikan respon dari 3 komponen tadi, yaitu motorik, kemudian verbal, mata, demikian ya. Dan interpretasinya, klasifikasi cedera kepala yang kalau kita sebut ringan adalah apabila jumlah GCS-nya itu antara 14 dan 15. Sedangkan cedera kepala sedang itu 9 sampai 13. Cedera kepala berat itu 3 sampai 8. Dan ini apabila rekan-rekan semua mendapatkan kasus dengan cedera kepala berat, maka harus dilakukan intubasi karena bisa mengalami gangguan jalan nafas, di mana pada saat pasien datang dengan keadaan koma, lidah akan jatuh ke belakang dan menyebabkan obstruksi jalan nafas. Dan berikutnya bisa terjadi secondary brain injury atau cedera kepala sekunder akibat hipoksia. Ada 3 hal mini neurologis yang sering kita lakukan di emergency. Pertama adalah pemeriksaan GCS, jadi pada saat pasien masuk, GCS-nya bisa kita nilai berapa, dan hal yang penting lagi tadi gambaran klinis berupa pupil anisokor. Apabila kita menemukan gambaran pasien dengan pupil anisokor, ini adalah satu pertanda patognomonis suatu kegawat daruratan pada bedah saraf. Apalagi ditunjang dengan adanya hemiparesis kontrawatral. Karena biasanya gambaran klinis pupil anisokor dan hemiparesis itu merefleksikan suatu lesi yang umumnya terjadi di dekat dengan lobus temporal di sisi samping sebelah kiri kanan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Kita bisa lihat bagaimana trauma kepala itu terjadi
ya. Ini setelah tawuran, ada celurit nancep di kepalanya. Ini adalah benda asing yang menempel masuk ke dalam nih. Ini gambaran CT scan, jadi menembus dari mata terus sampai bagian belakang kepala, ini sedang dicabut. Kemudian ini dari gambaran X-ray tampak adanya peluru senapan angin. Ini lokasinya pada saat diangkat, jadi ini diambil harus menggunakan X-ray supaya kita bisa mengetahui, karena biasanya dengan posisi dia akan berubah letaknya dari yang sebelumnya. Dan setelah dilakukan tindakan operasi dengan guiding X-ray atau fluoroskopi, ini bisa diangkat pelurunya. Dan ini besi yang sudah diangkat setelah tancap, ini harus hati-hati sekali, dan kita harus bisa memprediksi ada kemungkinan satu infeksi, kedua perdarahan masif akibat menembus dari depan sampai belakang. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan trauma kepala. Ini salah satunya yang ekstrim. Nah, bagaimana menurut Anda GCS pada pasien-pasien ini? Saya akan tampilkan beberapa kasus supaya kita bisa melatih bagaimana memperoleh nilai GCS. Ini kalau kita lihat GCS-nya pasti 15, ya, bisa dan saja. Lalu ini pada saat jadi trauma kita nggak tahu berapa ini. Jadi harus benar-benar dinilai dengan baik. Ini dua pasien yang berbeda. Kalau kita lihat yang sisi sebelah kiri ini dibandingkan sebelah kanan, tentunya sebelah kiri lebih berat. Ini pasti cedera kepala berat karena dia sudah terintubasi. Sedangkan yang sebelah kanan ini bisa sedang atau ringan. Kenapa? Pada pasien cedera kepala berat, intubasi adalah satu tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah cedera kepala sekunder akibat hipoksia. Dan kalau kita lihat secara fisik, hampir mirip sekali. Ya, ini hanya laserasi sedikit, lecet, ini aja brilliant hematom, mata kiri dan kanan, tapi kalau kita lihat sepintas tanpa melihat GCS seakan-akan serupa, padahal yang sebelah kiri jauh lebih berat. Ini dua hal yang sering kali kita temukan di UGD, mukanya tampak hancur dua-duanya, tapi yang sebelah kiri ini sudah terintubasi dengan cedera kepala berat, sedangkan ini masih GCS-nya 14-15. Ya, jadi sangat berbeda, sehingga jangan pernah terjebak dari penampilan, karena penampilan ini tidak bisa menjadi patokan seberapa besar nilai GCS dari korban tersebut. Nah, ini juga sama dengan penampilan hampir mirip, bahkan yang ini tampak lebih hancur mukanya dibandingkan yang sebelah kiri, tapi ini lebih berat karena sudah terintubasi. Sedangkan ini hanya brilliant hematom, ini tadi saya katakan. Mata ini sebenarnya dia nilainya normal, cuman karena brilliant hematom dia tidak bisa membuka mata. Nah, ini jangan sampai terjebak dengan gambaran klinis dari pasien tersebut. Jadi yang perlu diingat adalah pastikan bahwa Anda menilai GCS langsung dan berulang. Jadi repetitif, diulang. Karena dinamika pada pasien trauma kepala ini sangatlah cepat sekali, dan seringkali kita kecolongan pada saat pasien masuk masih GCS 15, tiba-tiba turun jadi 9, bahkan bisa apne atau GCS 3. Jadi itu pesan yang saya sampaikan buat rekan-rekan nanti di lapangan. Nah, berikutnya ada satu pemeriksaan penunjang yang sering kita lakukan pada pasien trauma, yaitu yang penting adalah CT scan. Karena CT scan ini adalah gold standar untuk menilai adanya perdarahan di dalam kepala. Relatif cepat, murah, tanpa kontras, tapi kita bisa menilai. Cara membacanya dimulai dari lapisan paling luar, kulit kepala, sampai lapisan paling dalam, jaringan otak itu sendiri. Ya, jadi kulit kepala, kemudian dari kulit kepalanya ada tulang, nanti akan tampak sulcus yang seperti lembah itu melengkung ke dalam, dan gyrus yang menonjol keluar. Kemudian kita bisa melihat gambaran perdarahan, bahkan adanya penyempitan ventrikel ataupun sisterna. Ini rongga-rongga yang terisi oleh cairan otak atau cairan cerebrospinal. Nah, inilah beberapa contoh kasus. Yang pertama, ini adalah gambaran X-ray normal. Jadi kalau rekan-rekan semua ingin mendapatkan X-ray yang bagus, itu harus dari vertex sampai dagunya ini diperoleh.
kemudian kiri dan kanan juga tidak terpotong. Jadi seperti ini. Untuk gambaran dari lateral, ini juga bagian paling depan, belakangnya, atas vertex sampai cervical, paling tidak sampai mental di tulang dagu ini terlihat, sehingga kita bisa menilai. Nah, ini gambaran CT scan normal, ini kita sebut brain window, sedangkan ini kita sebut bone window. Jadi dengan brain window ini komponen otak itu masih terlihat, dan kalau terjadi perdarahan akan tampak gambaran putih atau hyperdense di CT scan tanpa kontras. Sedangkan pada bone window kita bisa menilai beberapa letak fraktur. Akan tetapi yang harus diingat adalah membedakan antara fraktur dengan sutura atau sambungan antar tulang yang berada di kepala. Jadi itu harus hafal normalnya dulu. Kemudian apabila terjadi fraktur kita akan mengetahui karena di luar yang normal. Nah, ini adalah ilustrasi gambaran jenis pendarahan yang terjadi di otak. Ada yang kita sebut EDH atau epidural hematoma yang terletak di antara selaput otak yang kita sebut dura mater ini, ya, sehingga disebut epi itu di atas dura mater, epidural hematoma itu perdarahan di atas dura mater. Jadi terletak di antara tulang dan dura mater atau selaput otak. Di bagian frontal ini sering terjadi pada anak-anak dan orang tua. Kemudian di temporal, parietal, occipital itu juga bisa terjadi. Ini seperti di frontal, ini occipital. Nah, occipital di daerah cerebellum ini atau fossa posterior ini bisa memberikan angka mortalitas yang cukup tinggi sebesar 20%. Kenapa? Karena pada bagian occipital apabila terjadi perdarahan, walaupun sedikit tapi progresif, ini bisa menekan batang otak, satu itu. Kemudian terjadi obstruksi cairan cerebrospinal di ventricle 4 karena tertutup sehingga tidak bisa keluar ke rongga subarachnoid. Dan pada fase awal pasien biasanya mengalami nyeri kepala hebat akibat hidrosefalus yang disebabkan oleh obstruksi cairan otak tersebut. Dan pada akhirnya bisa mengalami depresi nafas sampai apnea. Nah, ini beberapa perdarahan lain berupa subdural hematom yang terletak di antara dura mater dan jaringan otak, sehingga kita sebut sub itu di bawah dura mater, sehingga pada saat evakuasi kita harus membuka dura mater. Berbeda dengan epidural yang tadi. Sedangkan intracerebral hematom itu terletak di dalam parenkim atau jaringan otak. Jadi jaringan otaknya sendiri mengalami kerusakan. Tentunya berdasarkan gambaran seperti ini kita bisa mengetahui prognosis atau outcome yang mana yang paling buruk dibandingkan berdasarkan lokasi dari perdarahan tersebut. Ini ada beberapa contoh kasus. Nah, inilah satu gambaran epidural hematoma di bagian temporal sebelah kiri. Ya, tampak jelas sekali berbentuk konveks. Kemudian ini adalah fraktur di mid sagittal, jadi di vertex di ubun-ubun kepala ini akibat terbentur benda tumpul sehingga fraktur ini terbuka di bagian anterior atau di bagian depan. Ini retak yang cukup dalam. Biasanya pasien seperti ini karena sudah terbuka, relatif perdarahan yang ada di dalam ini dia bisa keluar. Justru biasanya pasien datang dengan GCS tidak terlalu buruk, kecuali dikombinasikan dengan adanya kontusi atau kerusakan jaringan otak. Nah, inilah gambaran CT scan pasien yang tadi dengan fraktur di bagian vertexnya ini. Epiduralnya kelihatan, tapi sebagian sudah keluar sehingga pasien cenderung memiliki GCS yang relatif stabil dan baik. Ini juga ada gambaran skull X-ray, depres fraktur kurang dari 1 tabula, bahkan lebih, ya, sampai panjang ke frontal. Nah, ini gambaran CT scan-nya. Kalau kita lihat dari gambaran X-ray yang cukup parah, sepertinya, tapi dari gambaran CT scan, perdarahannya sangat minimal, berupa kontusio. Nah, jadi tidak selalu gambaran X-ray, gambaran klinis, dan CT scan itu sinkron. Jadi kita benar-benar harus memeriksa satu persatu. Nah, ini gambaran X-ray yang sepertinya tidak ada apa-apa, tidak ada fraktur dan tidak ada dislokasi cervical dan lainnya. Tapi kalau kita lihat gambaran CT scan, ya pasien ini terjadi perdarahan di daerah cerebellum, kemudian di frontal, jadi relatif multiple. Jadi
pasien ini mengalami cedera kepala akibat stroke yang terjadi sebelum terjadi cedera kepala. Kenapa demikian? Karena gambarannya sendiri terletak di lebih dalam dibandingkan pada pasien trauma yang cenderung terjadi di daerah tepi, daerah pinggir. Jadi dia ketika terjadi stroke, jatuh baru tertabrak sehingga terjadi adanya pembengkakan jaringan lunak seperti ini. Ini juga jaringan lunak. Ya. Jadi anamnesis atau pemeriksaan riwayat penyakit harus digali lebih dalam lagi. Nah, inilah gambaran fraktur yang cukup minimal, hanya lurus saja, kita sebut linear fracture di parieto temporal. Tapi kalau kita lihat CT scan-nya, anak ini memiliki epidermatum yang cukup besar sehingga menyebabkan midline shift dari kanan ke kiri. Jadi ventrikelnya tergeser ke sisi yang berlawanan. Dan sulcus gyrusnya sudah terkompresi sehingga tampak seperti edema otak. Ini gambaran intraoperatif. Jadi ada gambaran fraktur linear sepanjang 7 cm ini yang tadi di X-ray itu. Ya, dengan posisi miring, ini proyeksi perdarahannya. Kemudian setelah dilakukan insisi kulit, lapis demi lapis, kemudian kraniotomi tulang kita buka, ini tampak hematom yang sangat besar sekali dan cukup luas. Sehingga pasien ini masuk pada saat sebelum operasi dengan GCS 5T. 5T itu artinya eye-nya, matanya, komponen matanya 1, motorik atau pergerakan 4, tapi dia sudah terintubasi sehingga probalnya kita tidak bisa lakukan penilaian. Dan pasien ini mengalami interval operasi yang cukup lama, yaitu 2 hari. Sehingga secondary brain injury-nya atau cedera kepala sekundernya sangat besar. Nah, apapun itu, yang menjadi musuh dari kami di bedah saraf adalah hindari hipoksia otak. Karena ini bisa menyebabkan sequela yang berkepanjangan, menyebabkan gangguan kualitas hidup pasien pasca trauma kepala. Nah, yang terpenting dari pasien trauma secara umum adalah memastikan bahwa jalan nafasnya ini bebas. Kemudian tidak ada gangguan breathing atau pernafasan. Kita lihat bagaimana frekuensinya, oksigenasinya. Dan biasanya kalau disertai dengan trauma toraks, atau hematotoraks, atau flare chest, atau gangguan pada dada yang menyebabkan oksigenasi berkurang, itu akan berakibat juga pada hipoksia otak. Lalu jangan lupa sirkulasi, jangan sampai terjadi shock hipovolemik. Biasanya pada multiple trauma dengan perdarahan masif di daerah toraks, abdomen, dan tulang panjang ini bisa menyebabkan hipoksia yang berujung pada kerusakan otak juga. Nah, ini adalah gambaran simulasi dari multiple trauma. Jadi bisa terjadi perdarahan di otak, laserasi arteri besar, kemudian perdarahan dalam rongga paru, hematotoraks, bahkan di abdomen. Jadi tidak bisa kita kerjakan satu-satu, tapi harus seluruhnya dilakukan secara simultan untuk menolong pasien tersebut. Ini contoh lain, seorang anak laki-laki 5 tahun, jadi 7 jam sebelum masuk rumah sakit, dia naik sepeda, bawa gunting, kemudian terpleset jatuh, tanda vital relatif dalam batas normal, ditemukan adanya satu funus corpus alienum penetrans. Jadi pasien ini masuk dengan GCS 14, yang sebelah kiri matanya ini tidak bisa dinilai filenya karena ada corpus alienum. Lain-lain dalam batas normal. Nah, ini kalau kita lihat, kita bisa lihat gambar ini adalah berupa gunting yang masuk dari mata sebelah kanan tembus ke dalam ke jaringan otak. Jadi kalau rekan-rekan mendapatkan kasus seperti ini, jangan pernah mencoba untuk langsung ditarik. Karena apa? Karena seringkali bisa saja si gunting ini pada saat dia di dalam otak ini, ujungnya dia menusuk pembuluh darah yang kalau kita tarik bisa terjadi perdarahan. Sementara kalau kita diamkan, itu memiliki efek tampon supaya tidak terjadi perdarahan. Nah, ini harus dipastikan dulu. Nah, inilah gambaran CT scan pasien tersebut. Ini ujungnya, ujung gunting, ini ujung gunting. Di mana daerah sekitar sini ini ada arteri karotis yang cukup besar sekali, dan nervus opticus. Nah, itu yang harus kita pastikan tidak merobek atau merusak arteri karotis. Ini gambaran intraoperatif, ini gunting yang masih tertancap di bagian
sisi tengah dekat hidung, mata kanan, masih tertancap. Setelah dilakukan sayatan kulit, kemudian kraniotomi, ini dura mater, kemudian kita pastikan di ekstradura ini, kita lihat ujungnya ini sampai menembus dura mater atau tidak, atau sampai merobek dura mater atau tidak. Jadi ini kita cari dulu. Nah, ini gambaran intraoperatif pada saat menggunakan mikroskop. Jadi ujungnya ini merobek dura mater. Jadi sampai jebol dari mata tadi. Dan kira-kira 2 mili ini adalah nervus opticus. Jadi anak ini beruntung karena bentuknya cavum orbita atau rongga mata itu bentuk lengkung seperti kerucut. Pada saat dia tertusuk itu dia melipir, lari ke arah luar, tidak ke arah tengah. Kalau ke tengah putus semuanya. Nah, setelah kita yakin tidak ada yang merobek atau merusak jaringan di dalam otak, barulah kita cabut. Nah, setelah dicabut, nah problem berikutnya adalah karena gunting ini satu benda asing yang tidak steril, kita khawatir terjadinya suatu infeksi, baik infeksi meningitis atau cerebritis atau bahkan abses yang menembus daerah-daerah tersebut. Jadi pemberian antibiotik ini adalah satu hal yang sangat penting dan diobservasi selama perawatan. Nah, ini pasca operasi, gerakan bola matanya masih bagus, ya. Jadi anak ini masih beruntung. Gitu. Oke. Nah, ini berikutnya ada anak laki-laki umur 15 tahun, masuk 10 jam, dia naik motor di arah Subang, pakai helm anaknya, tapi datang dengan GCS 6T. Ya, ada banyak luka di daerah wajahnya. Kemudian gambaran X-ray cervical dan toraks juga dalam batas normal. Terdapat fraktur di sepertiga radius dan ulna. Nah, ini gambaran CT scan-nya, tampak jelas sekali adanya fraktur kecil memang, tapi ada kontusio di bagian frontal ini kecil-kecil dan edema cerebri. Jadi otaknya bengkak sekali. Itu yang menyebabkan pasien tersebut datang ke rumah sakit dengan GCS 6T. Ini kelihatan sekali, hampir tidak ada celah, sulcus gyrusnya sudah menghilang. Dan ini kita diagnosa sebagai cedera kepala berat dengan perdarahan yang tadinya kontusi menjadi intracerebral hematom. Ini gambaran intraoperatif dengan modal GCS 6T, interval operasi 14 jam, kita lakukan craniectomy dekompresi. Jadi pada saat dibuka tulangnya, ini sudah sangat bengkak sekali, sehingga dura mater kita buka dan dilakukan duroplasti. Jadi dura mater itu ditambal supaya dia memiliki space yang luas, lalu tulangnya tidak kita pasang lagi. Jadi yang penting kita melakukan life saving untuk pasien tersebut. Nah, ini setelah dirawat 1 bulan di ICU, frakturnya masih menggunakan spalak, ya, masih relatif bagus. Ini post tracheostomy setelah 1 bulan. Gitu. Nah, ini kasus lain, laki-laki 16 tahun dengan cedera kepala berat dan ada fraktur depes, epidural hematom, first lobe itu jadi hancur lobusnya atau jaringan otaknya dan intracerebral hematom. Masuk dengan GCS 9, kemudian terjadi penurunan GCS jadi 7, jadi anisokor, dan tampak kesannya tidak ada paresis. Hal itu dilakukan craniectomy dekompresi dan evakuasi dari perdarahan tersebut. Pasien ini dirawat kurang lebih 3 minggu di ICU, perbaikan, ekstubasi, akhirnya dirawat di HCU 1 minggu, total kurang lebih 1 bulan lebih dari ruang intensif dan ke ruang biasa. Ini gambaran X-ray, tampak fraktur yang fragmented yang cukup luas dari temporoparieto-occipital dengan gambaran double kontur dan lebih dari 1 tabula. Dan ini gambaran CT scan-nya dengan sangat-sangat kompleks perdarahannya, epidural, kontusio, kemudian intracerebral hematom, fraktur, kompresi, dan ini terletak di otak sebelah kiri, di mana otak kiri ini adalah satu bagian yang sangat dominan bagi manusia. Ini dilakukan tindakan operasi, tampak encephalomalacia, jadi jaringan otaknya ini hilang menjadi hitam akibat perdarahan yang terjadi di
otak sisi sebelah kirinya. Pada awalnya saya berpikir anak ini tidak bisa bicara karena sangat mungkin mengenai area Broca, yaitu area fungsi bicara pada manusia. Dan waktu itu saya berprediksi bahwa terjadinya kelumpuhan pada anaknya. Tapi barangkali karena usianya muda, jadi secara teoritis brain plasticity-nya itu relatif baik ya. Dengan bantuan fisioterapi, kemudian terapi bicara, motorik, dan sebagainya, akhirnya mengalami perbaikan. Ini 3 bulan pasca perawatan sebelum dilakukan kranioplasti. Waktu itu tidak bisa menyebutkan kata apapun dan saya pikir satu apasia, tapi ternyata itu suatu sunken syndrome. Jadi karena stretching atau regangan otak yang kosong tadi itu menyebabkan gangguan bicara. Jadi selama 3 bulan makan dengan menggunakan selang NGT dari hidung untuk memperoleh gizi yang baik. Tapi keluarga ini sangat kooperatif sekali. Nah, ini 1 tahun kemudian sudah mulai gemuk, tapi terjadi defisit gangguan kognitif dan intelijensi. Jadi seperti dia usia pada saat SD. Ya, ini kalau kita lihat. Nah, ini. Ya, jadi dengan fisioterapi, baik terapi bicara, akhirnya dalam 1 tahun dia mengalami perbaikan. Ya, ini juga jalannya sudah relatif baik, gizinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, dia bisa angkat sebelah kaki, keseimbangannya relatif bagus. Jadi pada saat dia kontrol, pasien ini mengalami gangguan kognitif dan kepribadian. Sehingga rehabilitasi mental ini yang konsisten tuh menjadi hal yang sangat penting untuk mengalami perbaikan selama proses recovery. Nah, ini adalah ilustrasi di lapangan bagaimana bedah saraf itu benar-benar sebagai life saving. Ini gambar epidural hematoma. Ya. Hematoma akibat laserasi sinus sagittalis yang perdarahannya besar sekali. Kalau kita lihat pada saat diangkat, ya, lihat ini darahnya ngocor dia, seperti buka keran, mancur-mancur, gitu. Kemudian ini seringkali kita apabila dalam kondisi emergensi, ya, ini kita lakukan burhole atau aja membolangi 1, sehingga kompresi dalam intrakranialnya menurun. Dan kalau dia berdenyut, berarti dia pulsasi otaknya relatif baik. Minimal tidak terjadi depresi nafas pada pasien epidural yang belum bisa dilakukan tindakan kraniotomi atau kraniektomi evakuasi. Nah, ini adalah beberapa teknologi yang kita bangun waktu itu dengan membuat neurosis, yaitu neurosurgery system reporting, di mana laporan pasien-pasien cedera kepala ini bisa langsung kita kirim dari lokasi kejadian ke rumah sakit rujukan, sehingga akan mempercepat proses persiapan atau evakuasi pasien. Kemudian ada beberapa penelitian atau laporan kasus yang kita lakukan, bagaimana membuat traumatic brain injury computer interface, jadi tenaga medis itu bisa melakukan pelaporan dengan sangat sederhana menggunakan laptop, tablet, ataupun handphone, smartphone. Dan beberapa laporan kasus juga kita buat. Ini adalah buku ajar neurotrauma, kan bisa dapat di toko buku Sagung Seto. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan dunia, tapi paling tidak kita bisa menyelamatkan 1 orang di depan kita kalau kita bekerja dengan cepat, tepat, dan bisa sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Jadi saya ambil quote ini, karena kita bekerja dengan waktu, bekerja dengan nyawa orang, sehingga ketepatan dan kecepatan itu menjadi hal yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Dan ini saya acknowledge untuk guru-guru saya yang sudah mengajarkan saya dari sejak saya semester 1 sampai selesai.